Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rafflesia, saya Dr. Monda Hernes Hadinata, spesialis penyakit dalam yang bertugas di Rumah Sakit Rafflesia. Seiring dengan gaya hidup modern saat ini dikaitkan dengan peningkatan angka kejadian penyakit kronis, salah satunya adalah diabetes mellitus. Tahukah sahabat sekalian, pada tahun 2021 Indonesia menempati urutan kelima angka diabetes mellitus yang tertinggi di dunia. Apa sih sebetulnya diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus tipe 2 merupakan suatu kelompok penyakit dengan karakteristik hiperglikemia atau peningkatan gula darah yang terjadi akibat gangguan produksi atau sekresi atau menghasilkan insulin, kerja insulin, ataupun keduanya. Kita tahu bahwa insulin sendiri dihasilkan secara alami di tubuh melalui pankreas. Nah, bagaimana seseorang itu dikatakan menderita diabetes mellitus? Ada beberapa pemeriksaan laboratorium yang dapat dijadikan patokan. Di antaranya, gula darah puasa sekitar lebih dari 126, gula darah sewaktu lebih dari 200, atau HbA1c yang lebih dari 6,5. Beberapa keluhan yang mungkin diderita pada penderita diabetes mellitus diantaranya terutama mudah haus, mudah lapar, sering kencing, maupun penurunan berat badan tanpa sebab, serta keluhan-keluhan lain seperti badan yang lemas, kesemutan, gatal, mata yang kabur, adanya disfungsi ereksi pada pria, dan lain sebagainya. Namun, bagi sebagian besar orang dengan diabetes mellitus, mungkin tidak ada keluhan di awal, sehingga tidak menyadari bahwa dirinya menderita diabetes atau tidak. Maka, diperlukan pemeriksaan awal atau screening, terutama pada beberapa kelompok orang dengan yang pertama, berat badannya berlebih, di mana indeks massa tubuhnya lebih dari 23, aktivitas tubuh yang kurang, terdapat keturunan yang menderita diabetes mellitus, wanita yang melahirkan anak dengan berat badan lebih dari 4 kg, penderita hipertensi dan kolesterol, serta penderita gangguan jantung dan pembuluh darah. Mengapa kita penting untuk melakukan pemeriksaan untuk memastikan kita menderita diabetes atau tidak? Karena menurut penelitian, semakin lama diabetes mellitus tidak terkontrol, maka penanganannya akan lebih sulit, serta komplikasi kerusakan organ tubuh lainnya akan semakin banyak. Apa saja komplikasi yang dapat diderita oleh penyandang diabetes mellitus? Di antaranya adalah kerusakan saraf mata yang akan menyebabkan gangguan pandangan atau penglihatan, kerusakan ginjal yang dapat menyebabkan gagal ginjal, stroke yang dapat menyebabkan kelumpuhan, penyakit jantung, terutama penyakit jantung koroner dan pembengkakan jantung. Kemudian, kerusakan saraf tepi yang dapat menimbulkan keluhan seperti kesemutan dan nyeri pada tungkai dan lengan. Oleh sebab itu, sahabat Rafflesia, penting bagi kita, terutama yang berisiko, untuk memeriksakan diri ke dokter spesialis penyakit dalam. Jangan khawatir untuk mengetahui status gula darah kita atau apakah kita menderita diabetes mellitus atau tidak, karena semakin awal kita mengetahui, maka dapat dikontrol dengan baik sehingga dapat mencegah kemungkinan kerusakan atau komplikasi organ lain. Bagi sahabat Rafflesia yang sudah menderita diabetes mellitus, maka tidak perlu khawatir dan kontrol rutin ke dokter spesialis penyakit dalam untuk mencegah berbagai komplikasi tersebut. Apakah penyakit diabetes ini bisa sembuh? Jadi sahabat Rafflesia, pada penyakit diabetes mellitus kita istilahkan dengan terkontrol, di mana gula darahnya sudah sesuai target dan obat-obatan harus diminum terus untuk menjaga gula darah ini agar sesuai target dan mencegah komplikasi lanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.